Swastiastu Bapak. Swastiastu Pak Jero. Bapak saking napi? Yang saking Tabanan, Bedugul. Bedugul Tabanan. Swastiastu semeton niki saudara kita jauh-jauh dari Bedugul Tabanan datang ke sini untuk berobat, mohon doanya. Mungkin Bapak bisa menceritakan keluhannya apa? Yang diabetes. Bapak menderita diabetes sudah berapa lama? Hampir 10 tahun lebih. 10 tahun. Hampir 10 tahun lebih. Orang yang terkena diabetes itu biasanya karena keturunan dan juga bisa juga karena salah pola makan. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke semeton sami bagaimana sih hidup Anda dulu gitu. Kalau tiang dari keturunan ada, dari kesalahan faktor makan juga. Oh, keturunan sudah ada. Ya, tapi dari cenderungnya dari makan. Sebenarnya yang Dumun sering mengkonsumsi keratin egg. Sering mengkonsumsi minuman berenergi lah. Iya. Oh, itu dasarnya Pak ya. Yeah. Terus Bapak dulu kerja di mana? Kok bisa minum minuman energi seperti itu? Yang kerja di kamar jenazah sawah. Oh, beliau adalah Nyupir, seorang sopir ambulance. Jadi sudah lama kerja sana Pak ya? Lama ya, hampir 10 tahun. Terus ampun 7 tahunan ini berhenti. 10 tahun kerja sana, sudah 7 tahunan berhenti akibat sakit Pak ya. Separah apa diabetesnya Pak? Apa yang sudah dirasakan? Diabetesnya sekarang kaki sudah kesemutan hampir 2 tahun. Kaki sudah kesemutan hampir 2 tahun. 24 jam. 24 jam kesemutan. Terus. Luar biasa nih. 2 tahun 24 jam kesemutan. Bes keliwat manis Bapak ya sih. Kerubungin semut ada nih. Gula rata-rata 360 sampai 400. Gula rata-rata 360 sampai 400. 360 sampai 400. Dicatat Bu ya. Nanti kalau setelah pengobatan di sini berapa ya? Sudah ada kebasnya sudah ya, kesemutan sudah. Berarti ini sudah levelnya udah naik ini Pak. Berat badan udah turun. Berat badan sudah turun ya. 15 kilo. Wih, dulu makin kurus. Kar sekali dulu berarti ya. Ya, dokter mengatakan ini diabetesnya basah apa kering? Kering Pak. Kering ya. Jadi begini Pak, biasanya kalau orang diabetes hanya sekedar diabetes atau masalah gula itu masih mudah disembuhkan Pak ya. Tapi kalau sudah sampai merasakan kesemutan atau kebas itu artinya pembuluh darah tepi dan otot tepi sudah mulai agak kaku dan saraf sudah kena dia. Sarafnya sudah kena. Mata udah matanya sudah kena. Lama nih, pertama mata sudah kena. Ya intinya kalau orang sudah kena gula itu pahami dulu kan ya, penyebabnya apa. Terus juga pahami dulu dulu kerjanya apa. Jadi ada akumulasi antara kerusakan organ dalam dan juga penyumbatan Mbak. Penyumbatan akibat pembuluh darah yang menyempit, bisa juga karena sering duduk lama, bisa juga karena ototnya kaku gitu. Apalagi Bapak notabene seorang sopir ambulan kan. Ya kalau sekedar Bali, kalau sampai luar Bali nyupirnya dari sini ke Jawa modelnya kan berapa jam itu? Rata-rata 12 sampai 18 jam. 18 jam, luar biasa sekali itu. Apalagi ditambah pakai doping yang seperti Bapak sebut tadi. Aduh. Itu menjadi pemicu akhirnya Pak, karena sering dipaksa Pak ya. Sering dipaksa, apalagi sering makannya di malam hari.
sering minum minuman bersoda, minuman botol yang manis-manis, ya udah Betul nih, kepas gitu. tinggal menunggu aja. Apalagi banyak makan daging, kurang makan buah dan sayur. Nah, jadi semutan sami, mari bersama-sama kita belajar untuk hidup sehat. Kalau makan daging wajib makan minimal lah buah yang mengandung serat, yaitu pisang. Wajib itu. Karena kalau daging proteinnya kan tinggi, pisang dia mengandung serat. Protein tinggi memberatkan ginjal gitu. Tapi dengan kita mengkonsumsi pisang yang mengandung serat, akhirnya tidak terlalu memberatkan ginjal. Jadi selama ini Bapak makanannya apa untuk sehari-hari sekarang ini? Daging biasa. Daging biasa. Kalau buah jarang. Buah jarang. Terus untuk Apalagi pisang. Kalau yang nggak senang pisang, paling senang pisang susu dan yang pisang Bali ini kok. jadi nar pisang Pak gizi nyonyong kurang ini kan pisang susu dan dosnya. Begini Pak ya. Inilah jeleknya manusia. Di saat sakit saja masih ingat dengan apa yang saya suka gitu loh. Harusnya sudah kembali memahami apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya gitu. Ada yang emahnya sudah akut, Pak Jerut yang nasi kita makan. Jangan terus jelaskan, Pak, ini bukan lagi karena Anda pengen, tapi ini sudah sebuah kebutuhan. Nasi itu bukan lagi menjadi makanan, tapi menjadi obat. Contoh kalau orang kena asam lambung tidak boleh makan lebih dari 3 sendok. Itu aturan dari saya. Jadi 3 sendok itu sama dengan pil dia. 1, 2, 3 cukup. Lapar lagi. Lagi 30 menit lagi 3 sendok. Iya. Jadi begitu. Kalau sudah perutnya sudah luka, terus nunggu dia lapar, orang dia perutnya sudah panas, ginjalnya sudah panas, nggak mungkin akan lapar. Bibir akan pahit, gimana yang lapar, kan gitu ya. Jadi apapun yang dikonsumsi itu akhirnya menjadi kebutuhan atau obat gitu. Nasi jadi obat, dan jika kebanyakan nasi jadi racun. Di muntah yang kalau mah dia kambuh gitu. Iya. Yen anak yang orang kan emah karena keuangan amah, tidak. Salah. Kenapa saya bilang mah bukan karena keuangan amah? Karena banyak kan orang yang berobat ke sini orang-orang kaya. Ini sih keuangan keceran itu. Yang menyebabkan orang mah itu adalah pikiran biasanya. Makanya orang yang sudah berobat keliling Bali, medis non medis, bahkan sudah nyari profesor nggak sembuh-sembuh. Setelah tiang deteksi jiwanya yang sudah kena. Nah, tidak semua orang ataupun pengobatan bisa mendeteksi jiwa. Astungkari saya bisa. Nah, sama dengan sopir dan mobil. Mobil adalah tubuh, sopir adalah jiwa. Jadi mobilnya dan benain anak sopirnya punya. Kan terus dia gini bermasalah. Yang tiang kalau tiang lihat sopirnya yang bermasalah plus mobilnya, tiang obati dulu sopirnya. Setelah itu baru mobilnya. Sama dengan pasien, kalau saya deteksi jiwanya yang sudah sakit tapi belum sakit jiwa, jiwanya dulu saya sembuhkan, baru raganya. Akhirnya akan mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau raganya saja yang diobati, jiwanya masih sakit, telang bebesi ameliar Pak sih segar-segar. Makanya kenapa banyak orang-orang asam lambung, GERD itu sembuhnya di sini. Karena dari awal pertemuan saya sudah mendeteksi oh ini jiwanya kena. Jadi jiwanya dulu saya sembuhin. Gitu. Setelah jiwanya saya sembuhkan, di pengobatan pertama dia pasti ngambil jiwa dulu. Saya enggak mau nyentuh. Maaf Pak, duduk saja saya bilang. Saya enggak mau mengobati fisik Anda karena
jiwa Anda masih sakit, biar tidak rugi kan. Iya, betul. Jadi kalau di sini pengobatannya begitu, selalu mengutamakan yang utama. Kecuali kalau orang jiwanya sudah kena tapi jantungnya sudah parah, ya saya ambil jantungnya dulu, beda cerita ini. Jantungnya saya selamatin dulu minimal peredaran darahnya biar bagus, dan juga jantungnya tidak lagi beban. Buat apa nyembuhin jiwa, jantungnya mererenya? Jadi Bapak tahu tiang dari mana, Pak? YouTube, Pak. Dari YouTube. Terima kasih YouTube. Jadi banyak umat yang akhirnya tahu tiang karena tiang mengikuti zaman namanya, Pak ya. Betul, Pak. Ya makin informasi semua di genggaman. Iya. Banyak kemarin ada juga yang kena diabetes sudah 192 gulanya kan. Swastiastu. Terus setelah diobati menjadi baru sekali pengobatan menjadi 152. Jadi kenang Pak di atas meja, Pak. Jadi 152 baru pengobatan pertama. 40 lumayan. Iya. Cuma kemarin dia salah bikin judul. Salah ketik sih. Tapi sudah tiang revisi. Jadi intinya Bapak ini menderita diabetes, ada keturunan, ada salah makan. Mudah-mudahan wenten pemargi, Pak nggih. Iya, Stogaro. Intinya tiang sebagai setapakan yang tidak pernah belajar pengobatan hanya bisa memohonkan. Kalau berjodoh jangan terlalu senang, kalau tidak berjodoh sampunang bersebar kan Intan. Tapi bukti banyak sih Pak yang tidak pernah mengatakan saya bisa, tapi yang segar liu masih. Nanti yang orang bisa sombong ya Pak. Bahkan di rumah sakit aja banyak yang amor yang ngacintio ya. Pokoknya nanti kalau pengobatan tiang dapat tuntunan, dapat tirte, dapat minyak jika diperlukan, dapat petunjuk untuk ramuannya, dan juga dapat terapi. Jadi airnya ada dua, satu tirte saking sesunan niriki, yang kedua air yang Bapak bawa itu saya doakan, itu khusus untuk pengobatan non medisnya, sumpama ada non medis itu Pak ya. Yesus semua Pak. Iya, semua rayu. Iya, rayu. Swastiastu Bapak. Swastiastu Pak Jero. Apa yang dirasakan tadi kan baru ngambil pengobatan pertama nih? Iya, ampun mentan Pak Jero. Apa? Tenaga udah mulai rasa pulih. Apa lagi? Tenaga, kaki udah kentan, kesemutnya udah berkurang. Pak Jero dapat ngambil kaki tadi? Dan udah di perut nih, tapi masuk agak kentan ampun kesemutannya. Saya ngain nih Pak, serius nih, karena asuang di YouTube nih. Serius dia. Tapi tenaga dia kan merasakan tenaga dia yang rasa pulih. Oh, Astungkar. Iya, tenaga. Jadi ini adalah pengobatan pertama Bapak. Nah, Ibu saksinya ya. Astungkaro Pak Jero. Yang pasti tenaga dia pulih merasa. Dari tadi dia ngeliki, nah tenaga dia agak ndok tapi makin pulih. Luar biasa inilah suacan sesunan yang nggih. Astungkaro, cuy dong, picot. Intinya Bapak harus berproses karena ini yang cek tadi komplikasi. Bapak ginjalnya sudah kena, jantungnya sudah lemah, ada hernia, ada diabetes. Pokoknya Bapak pakai komplit deh. Kalau nanti minta tolong komunikasi terus sareng tiang. Apa yang tidak boleh dimakan jangan dimakan ya. Iya Bu, minta tolong titip dulu ini Bu ya, dikontrol dikontrol. Iya Pak, sukses Pak, salam rayu. Semua yang bawain undis ya,
Dari Taro. Suksma undisnya. Ini menggenap dia ada ngabang awan, ada ngabang kenus, ada ngabang menggenap nih. Ada ngabang pipis pada.